Halo, perkenalkan, nama saya Dajugo Putar-Putar, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021, golongan 3, angkatan 54, kelompok 2. Tugas kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN ada dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di Pasal 3 ada 7 prinsip aparatur sipil negara. Pasal 4 ada 5 nilai dasar etika publik. Pasal 5, 12 kode etik dan kode perilaku. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi politik, golongan, dan partai politik. Apa fungsi, tugas, dan peran ASN? Fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu persatuan bangsa. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik secara proporsional, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah. PNS dan PPK mempunyai hak, yaitu PNS, yang pertama PNS, gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Bedanya dengan hak PPK adalah terdapat pada fasilitas dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain mempunyai hak, ASN tentu mempunyai kewajiban. Di antaranya setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jabatan ASN terdiri dari 3 jabatan pimpinan tinggi, yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama. Ada jabatan administrasi. Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana. Yang terakhir, jabatan fungsional terdiri dari fungsional keahlian dan fungsional terampil. Pengelolaan ASN sistem merit. Apa itu sistem merit? Yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit. Pada kelembagaan yang terdapat pada manajemen ASN, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu bagian monitoring dan evaluasi. Yang kedua, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atau yang biasa disingkat dengan Kemenpan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Manajemen ASN. Manajemen ASN ada dua, manajemen PNS dan manajemen PPK. Sistem merit mempunyai prinsip keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Kedua manajemen tersebut yaitu manajemen PNS dan manajemen PPK. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Terdapat 6 poin penting, yaitu pengisian JBT, pengisian JBT di instansi pusat, pengisian JBT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JBT, yang terakhir, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang. ASN mempunyai organisasi, yaitu Korps Profesi Pegawai ASN, mempunyai tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang terakhir, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi. Dalam manajemen ASN terdapat sistem informasi ASN, yaitu untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai manajemen ASN. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.